Kabar kedatangan Megawati Hangestri Pertiwi ke kompetisi voli Turki tampaknya bukan hanya menjadi sorotan media, tetapi juga menciptakan kegelisahan tersendiri bagi sejumlah pemain lawan, termasuk mantan rivalnya di Liga Korea, Yasmin Bedard. Pemain asal Amerika Serikat yang kini memperkuat klub raksasa Sultanlar Ligi, Fenerbahce SK, secara mengejutkan mengungkapkan ketakutannya saat mengetahui Megawati resmi bergabung dengan Manisa BBSK di Kadinlar Pertama Ligi, kasta kedua Liga Voli Turki. Yuk, simak terus video ini sampai selesai. Yasmin bukan nama asing dalam dunia voli Asia. Ia pernah bermain untuk II Vipers, salah satu tim kontestan Liga Korea V-League. Di musim 2023-2024, ia dan timnya sempat dihancurkan secara telak oleh tim Red Sparks yang kala itu diperkuat Megawati. Momen itu rupanya masih membekas kuat dalam ingatan Yasmin dan menjadi alasan mengapa nama Megawati masih menjadi bayang-bayang gelap baginya hingga kini. "Saya tidak akan pernah lupa malam itu," ujar Yasmin dalam wawancara dengan media Sport Zaman, sebuah outlet olahraga Turki. "Kami merasa sudah bermain bagus, strategi kami rapi, tapi Megawati datang seperti badai. Dia tidak hanya mencetak angka, dia menghancurkan mental kami. Smash-nya menusuk tajam, dan dia selalu tahu kapan harus menyerang. Rasanya seperti menghadapi tembok besi yang tidak bisa ditembus." Menariknya, Megawati bahkan belum memulai pertandingan debutnya bersama Manisa BBSK. Ia masih menjalani proses adaptasi dan penyelesaian administratif sebelum terbang ke Turki. Namun begitu, hype mengenai dirinya sudah terbangun besar di kalangan fans voli, media lokal, dan bahkan kalangan profesional di liga. Dia belum menginjakkan kaki di lapangan Turki, tapi semua orang sudah bicara soal dia. Itu bukan hal biasa. Megawati adalah fenomena, tambah Yasmin. Menurut laporan media setempat, pelatih-pelatih tim kasta pertama bahkan mulai memantau pertandingan-pertandingan Manisa BBSK karena ingin mengetahui perkembangan Megawati. Sebagian memprediksi bahwa dengan performa dan pengaruhnya, Manisa hanya butuh satu musim untuk promosi ke kasta utama. Jika itu terjadi, Yasmin dan Megawati kemungkinan besar akan kembali berhadapan, kali ini di panggung yang lebih besar. Dengan Megawati kini menjadi bagian dari Manisa BBSK, dunia voli Turki tampaknya tengah menyaksikan kemunculan salah satu ancaman baru. Bukan hanya untuk tim-tim divisi 2, tetapi juga bagi klub-klub elit yang mungkin akan menjadi lawan Megawati di musim mendatang jika Manisa berhasil promosi. Di sisi lain, Megawati Hangestri Pertiwi kembali menjadi sorotan media dan volimania Asia usai resmi bergabung dengan klub asal Turki, Manisa BBSK di Liga Voli Turki. Usai tampil gemilang di Liga Voli Korea bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Megatron resmi menandatangani kontrak dengan klub asal Turki, Manisa BBSK, yang berkompetisi di Kadinlar 1 Ligi atau Divisi 2 Liga Voli Turki musim 2025/2026. Kepindahan ini bukan hanya langkah berani, tetapi juga menjadi tonggak baru dalam perjalanan internasionalnya sebagai pevoli papan atas. Meski hanya memperkuat klub di kasta kedua, kehadiran Megawati di Liga Turki menandai era baru bagi pemain Indonesia. Turki selama ini dikenal memiliki salah satu ekosistem liga voli terbaik dan paling kompetitif di dunia. Maka tak heran jika kehadirannya langsung menarik perhatian penggemar dan media. Termasuk perbandingan yang tak bisa dihindari antara pengalamannya di Korea dan tantangan barunya di Eropa. Keputusan Megawati meninggalkan Liga Korea sempat dipandang sebagai kemunduran oleh beberapa warganet, terutama karena ia kini tampil di Divisi 2. Namun anggapan itu perlahan terpatahkan ketika informasi mengenai nilai kontraknya terkuak. Prediksi gaji Megawati Hangestri di Manisa BBSK, Turki. Berdasarkan laporan sejumlah media nasional, Megawati menerima gaji sekitar 2,4 miliar rupiah per musim di Manisa BBSK, jumlah yang setara dengan total penghasilannya selama 2 musim di Red Sparks Korea. Artinya,
Secara finansial, Megawati justru mengalami peningkatan signifikan. Selain gaji yang kompetitif, ia juga dikabarkan mendapatkan berbagai fasilitas pendukung yang lebih fleksibel di Turki, seperti tempat tinggal, transportasi pribadi, serta kebebasan memilih aktivitas di luar klub. Hal ini tentu berbeda dengan sistem Liga Voli Korea, KOVO, yang memberlakukan pembatasan ketat terhadap pemain asing. Di KOVO, atlet asing hanya boleh 1 per tim, dan segala aktivitas mereka sangat terkontrol, mulai dari pelatihan, mobilitas, hingga eksposur media. Bahkan proses negosiasi kontrak pun dilakukan melalui sistem draft yang membatasi nilai tawar pemain asing. Kepergian Megawati seolah menjadi sindiran tajam terhadap sistem KOVO yang dianggap tidak memberikan ruang pertumbuhan ideal bagi pemain luar negeri, meskipun kontribusinya besar. Seperti disampaikan ke sejumlah media, ia memilih tantangan baru dan ingin terus berkembang sebagai atlet. Hal itu menegaskan bahwa kepindahannya bukan semata karena uang, tetapi juga demi peningkatan kualitas pribadi. Namun langkah ini juga penuh risiko. Liga Turki dikenal dengan intensitas permainan yang lebih tinggi, baik dari segi fisik maupun tekanan mental. Pengalaman pahit yang dialami bintang Vietnam, Tranti Thanh Thuy, T4, menjadi pelajaran berharga. T4 sempat bergabung dengan klub Turki, Kuzeyboru, namun hanya bertahan 2 bulan akibat cedera dan kesulitan beradaptasi. Situasi ini menjadi peringatan bahwa persaingan di Liga Turki jauh lebih keras dibandingkan liga-liga Asia. Meski demikian, Megawati diyakini punya karakter yang cocok menghadapi tantangan ini. Ia dikenal disiplin, pekerja keras, dan rendah hati, 3 kualitas penting untuk sukses di level Eropa. Tak hanya itu, jejak pemain asing ex-Pro Liga yang kini bersinar di Turki juga menjadi penyemangat. Nama-nama seperti Julia Sangyakomo, ex Gresik Petrokimia, Yasmin Bedard Gani, ex Jakarta Pertamina, Tara Taer, dan Anime Cham, ex Jakarta Livin Mandiri, sukses mencatatkan performa impresif di klub-klub Turki. Bahkan Yasmin kini bermain di klub raksasa Fenerbahce Medicana, satu tim dengan bintang dunia Melissa Vargas. Manisa BBSK mungkin bukan tim elit, namun bisa menjadi batu loncatan bagi Megawati menuju klub-klub raksasa seperti Vakif Bank, Eczacıbaşı, atau Fenerbahce. Di usia 25 tahun, Megawati berada di puncak performa sebagai atlet dan punya peluang besar menjadi opposite speaker kelas dunia. Keputusannya melangkah ke Turki menjadi bukti bahwa ia siap menghadapi tantangan lebih tinggi demi mengembangkan potensi maksimalnya. Kini seluruh perhatian tertuju padanya. Apakah Megawati bisa membawa Manisa BBSK ke promosi atau akan segera diboyong tim besar? Satu hal yang pasti, langkah beraninya ini membuka jalan baru bagi pevoli Indonesia lainnya untuk menembus panggung internasional.